Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit itu. Coba saya tanya pada KPU ya. Dari 4 wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja 4-empatnya adalah putra terbaik. Kotesinya adalah ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya, bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Punya KUHP yang mengatur tentang fitnah segala macam gitu. Tapi pemerintah ingin lebih dari itu, yaitu mengatur cara orang berpendapat. Dan itu yang saya tentang. Itu bibit dari totalitarianisme. Tentu Anda nggak bisa bayangin totaliter pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu. Tapi totalitarianisme sekarang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik, dengan soft power, mengontrol pikiran orang. It's a kind of totalitarianism. Kalau misalnya kita ingin menghapus hoax, maka jangan lakukan indoktrinasi. Terjadi sekarang adalah pemerintah bikin kursus Pancasila, termasuk ke tingkat universitas, dengan prinsip Pancasila harga mati. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya, untuk mempertanyakan doktrin. Yang terjadi adalah paradoks. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan tuh. Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Bangsa ini memang pernah kehilangan pikiran dalam beberapa momentum politik. Di tahun 30 misalnya, sebelum kita merdeka, negeri ini kehilangan pikiran karena elitnya ditangkap Belanda. Taruh di Digo, ditaruh di Bung Karno dibuang ke Ende, Sultan Syahrir ditaruh di Maluku, Hatta ada di Digo, segala macam. Jadi pada saat itu negeri ini kehilangan pikiran. Ya, masuklah cara berpikir yang nasionalistik, yang chauvinistis. Karena nggak ada debat lagi di kalangan elite pada waktu itu. Itu sebelum mereka, tahun-tahun 30-an tuh. Lalu kita mengalami hal yang sejenis, kira-kira zaman Orde Baru. Bukan saja tidak ada pikiran, tapi Orde Baru anti pikiran. Sekarang kita ada di dalam suasana yang kita nggak ngerti. Ada pikiran apa nggak ada pikiran kehidupan politik kita? Saya menganggap bahwa bukan sekedar anti pikiran, tapi memang tidak berpikir. Kenapa kita fobi? Apa itu fobi? Fobi itu adalah ketakutan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, karena hidup di masa itu sangat terancam oleh binatang buas. Jadi fobi itu adalah jejak DNA dalam diri kita, ada terus, positif fungsinya untuk mencegah kita diterkam binatang buas. Reaksinya apa? Kita berburu supaya kita hilang rasa takutnya. Nah, hashtag itu bukan binatang buas. Dia yang berburu hashtag itu adalah pemburu yang dungu. Opiko tulis begini nih. Bukek Syamsu telah menyarungkan pedangnya sebelum tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Jadi saya bayangkan waktu saya masih SMP, secepat apa sutan pedangnya Bukek Syamsu sehingga dia sudah menyarungkan pedangnya, baru tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Kalau orang bertanya, siapa Bukek Syamsu? Siapa tubuh berdebah itu? Tunggu 2019. Terima kasih.
Saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Pak Rocky, Anda udah dijak. Pak Rocky, Ya. seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu slide PowerPoint tadi, orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Buat orang miskin, hidup itu adalah tragedi. Buat yang berkuasa, hidup adalah komedi. Dia bisa mempermainkan apa aja. Nama menteri itu Etienne Silhouette. Dari kata itulah, perilaku buruk si menteri itu, kita punya istilah sekarang siluet. Nah, saya nggak tahu siluet siapa yang akan kita gambarkan besok pagi di negeri ini. Karena kita tahu perilaku buruk itu juga harus dipahami publik. Jadi berupayalah menahan kejengkelan saudara-saudara, karena PR saudara aja sebagai siluet oleh publik. Anda bikin retorika, fungsi retorika itu adalah membungkus logika. Baju dari logika adalah retorika. Tapi kalau baju Anda kegedean, logikanya tertutup, maka Anda terlihat sekedar sebagai siluet. Jadi jangan jadi siluet kalau mau jadi juru bicara pemerintah tuh. Terima kasih. Bapak merasa pinter sendiri dan Bapak sok tahu, Bapak merasa dekat dengan SBY, Bapak merasa dekat dengan Megawati, sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Ya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Maaf ya. Politik dijadikan semacam pameran imoralitas. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Pemimpin macam apa yang di ujung ketika dia harus memutuskan mengatakan saya menyerah karena ditekan. Jadi dia tidak otentik memutuskan itu. Itu problemnya. Kita terus katakan Pak Jokowi pembohong segala macamnya. Memang dalam politik orang boleh berbohong itu. Berbohong tidak salah, tapi harus mampu. Kalau problemnya ketidakmampuan, yang nggak bisa sekedar didoain, yang mesti diganti. Ya, data itu penting, tetapi kan manipulatif kan. Itu pentingnya ada pihak ketiga yang duduk untuk jadi semacam devil's advocate, menguji oposisi, menguji petahana. Di situ pentingnya kampus jadi ruang politik baru. Nah, sialnya sekarang kekuasaan pemerintah melarang politik masuk kampus, padahal justru di kampus diskrutinisasi, tajaman, koherensi, dalil-dalil dari para politisi. Karena itu saya dorong sebetulnya politisi datang ke kampus. Kalau punya otak, biarkan kampus yang periksa otakmu itu. Jangan minta diperiksa oleh rakyat awam yang bisa dibohongi tiap hari. Ada pepatah Inggris, like rats fleeing a sinking ship itu. Seperti tikus geladak, kalau dia lihat kapalnya tikus itu dia punya insting. Kalau kapalnya udah mau tenggelam, itu tikusnya tuh lompat ke laut tuh. Karena dia tahu kapalnya udah mau tenggelam. Karena dia tahu di mana keretakan itu, karena dia yang bikin retak itu. Jadi saya lihat ini kapal Jim ini banyak orang yang udah lompat karena kapalnya mau tenggelam. Saya mau katakan begini bahwa ini peristiwa bersejarah. Apapun misinya, apapun sensasinya, faktanya sudah di situ. Kuantitas sudah menghasilkan kualitas. Momen telah berubah menjadi monumen, dan itu adalah tanda-tanda dari kapal yang sedang tenggelam itu. The beginning of the end. Jadi mending kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya dalam 5 bulan ke depan akal sehat itu diucapkan ulang. Karena orang akan ingat bahwa Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat. Monas itu singkatan dari Monumen Akal Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perhatikan Apa memang betul itu. Anda mengkritik presiden? Ya, saya selalu memberi kritik dalam arti menunjukkan defect di dalam kebijakan, inkonsistensi di dalam jalan pikiran. Dan itu hal yang lumrah aja buat saya tuh. Ya, karena manusia tidak sempurna kan. Iya. Pasti ada toh yang Ya. yang ada yang bisa diupayakan, disempurnakan. Tapi untuk itu kemudian Anda dibenci kemudian. Mereka benci karena saya ditagih, lalu solusinya apa? Saya bilang kritik itu artinya menguraikan, bukan menunjukkan jalan keluar tuh. Saya bilang, saya hanya memberi kritik. Kalau ada solusi itu bonus, tapi bukan tugas saya mencari solusi itu. Loh, saya memilih presiden, anggota DPR, segala macam politisi supaya mereka carikan solusi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, kalau saya bilang, kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal, yaitu mundur, turun dari jabatan, kan dia nggak mau kan? Karena itu saya bilang, jangan tanya solusi. Kalau saya tunjukkan bahaya duduk di pinggir jalan malam hari, di tikungan, Anda nggak usah tanya, kalau begitu saya mesti kemana? Paling nggak, jangan di situ. Karena nanti ada geng motornya, habis. Jadi marah kalau solusinya apa? Loh, pemerintah digaji untuk cari solusi, bukan tanya ke rakyat. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya bukan pengamat tapi oposisi, apa bedanya? Mengamat dengan memberi teguran pada kekuasaan, itu juga adalah tindakan oposisi. Oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Itu namanya oposisi. Berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu. Mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Nah, filsafat itu menguji kemungkinan, sehingga kita selalu terbuka untuk melihat yang belum, the not yet. Itu yang membuat saya merasa lebih hidup atau lebih terangsang untuk belajar filosofi itu. Itu aja dasarnya tuh. Tapi Anda mempelajarinya secara otodidak. Lebih banyak otodidak sebetulnya. Betul, Saya ya. baca sendiri aja tuh. Saya menyelesaikan studi, tapi saya nggak pernah ambil ijazah. Bagi saya ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir gitu. Jahat lagi. Kitab suci fiksi atau bukan? Yang berani jawab. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Belum selesai, belum tiba itu. Babat Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Karena dia dibunuh, kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Saya bilang kitab suci itu, bahkan kitab suci, mengandung energi fiksional. Karena dalam kitab suci, kita dimungkinkan untuk membayangkan akhirat, membayangkan yang belum. Jadi saya sebutkan bahwa bila fiksi itu adalah energi untuk menghasilkan imajinasi, maka kitab suci juga berfungsi sama itu, menghasilkan imajinasi itu. Jadi sesuatu yang belum saya bawa ke hari ini supaya saya bisa nikmati. Kan saya belum menikmati surga, karena itu saya nikmati di dalam doa, di dalam ritus. Itu aja sebetulnya. Anda kan melakukan perang Twitter kan, Iya. dengan para kecil bonges itu kan, ya anunya. Itu saya perhatikan di situ, Anda itu sengaja macam membodohkan diri Anda sendiri loh di situ. Yang saya khawatirkan Anda menciptakan perangkap-perangkap yang kemudian Anda seperti kucing yang mainin tikus di situ loh anunya. Ini cuman kecerdasan yang bisa nangkap gimmick di dalam Twitter itu. Sebetulnya enggak, itu awalnya kan saya diserbu terus. Iya. Lama-lama saya pikir lebih baik saya menyamakan IQ dengan mereka sehingga Nah, akhirnya ngaku kan. Kemudian Anda menggunakan istilah apa? 200 apa? oh itu juga tuh saya sebut tuh IQ 200 sekolah misalnya.
itu sebetulnya asal usulnya. Satu waktu saya dibully gitu. Dianggap itu saudara Rocky Gerung tuh IQ-nya 50. Saya bilang iya, nggak apa-apa. Lalu saya bilang ya kalian tuh 200 IQ-nya sekolam tapi. Mereka mulai marah. Padahal saya cuma membalas ringan aja. Saya tidak maksudkan itu, tapi supaya timbul konversasi yang agak sensasional ya saya bilang.